Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Ahmad Mulyadi Mustajab SPD. Kemudian yang kami muliakan orang-orang tua kami, guru-guru kami, serta teman-teman kami yang beserta kami, ada 8 orang. Kemudian yang kami muliakan tamu-tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini, serta yang saya cintai, adik-adik santri-santriah ya, yang saya lihat semangat-semangat ya. Jadi saya disuruh ngomong ini. Sebenarnya saya gemeter ini kalau ngomong di sini ya, karena saya biasa kalau ketemu orang itu satu persatu ya. Kalau pasien duduk kan satu persatu ya. Jadi saya agak pede, tetapi ini saya disuruh ngomong banyak orang ya. Maka nanti kalau nggak ada keluar kata-kata ya dimaafkan ya. Nggih, sama dengan di Semarang nggih gitu. Ya. Alhamdulillah, jadi saya nggak akan ngisi pengajian, tapi saya disuruh bercerita bagaimana kita itu dalam perjalanan dakwah. Mungkin saya juga belum bercerita ke teman-teman saya, tapi ini saya bercerita ke Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kalau ada baiknya diambil, kalau baik juga diambil ya. Kecuali kalau baik, nah itu baru diambil. Alhamdulillah kami kenalkan dulu, kami berempat dari Semarang ya. Kami dari Semarang berangkat hari Sabtu kemarin. Kami sama istri kami ya, berempat tiba di Lombok Sabtu kemarin ya. Alhamdulillah ternyata kota Lombok kota yang sangat indah ya. Katanya kalau kita piknik ya, ini teman-teman saya pada cerita piknik Lombok bagus gitu. Maka saya ingin berangkat ke sini. Kata ulama saya, guru saya itu katakan, Pak Yusuf, nanti kalau Pak Yusuf hanya piknik ke Bali Lombok, itu di sana akan hanya melihat indahnya alam ya. Tetapi kalau nanti perjalanan dakwah, di sana akan melihat keindahan alam dan keindahan hati-hatinya orang Lombok. Nah, gitu. Ternyata betul, ketika kita hanya piknik ya, kesini hanya lihat pandangan alam yang bagus gitu. Tetapi betul, ketika saya berdelapan datang ke sini, selain melihat keindahan alam, kita melihat juga kebaikan-kebaikan indahnya hati-hatinya orang Lombok ya. Jadi luar biasa. Jadi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ceritanya dari mana ya? Saya berapa menit Pak Tuan Guru?
Sampai jam 1 ini nanti ada ustadz yang memberikan materi ya, saya hanya bercerita. Jadi dulu ketika perjalanan dakwah kami, jadi kami dari dulu lahir di Purbalingga, kemudian berada sekolah-sekolah, kemudian kami kerja di Jakarta, kemudian pulang di daerah Semarang ya. Kami ini orang pengajian, hari-hari kayak bapak ibu, hari-hari ngaji gitu ya. Kalau bahasa kita itu salafi gitu ya. Saya lama itu ngaji hampir 2 tahun apa 3 tahun gitu. Setiap saat itu ada orang-orang dakwah itu datang ke tempat saya gitu, bahwa kita punya kewajiban. Jadi sebagai seorang muslim punya kewajiban. Dikatakan kalau jauh suruh saling mendoakan ya. Doa orang muslim, orang mukmin ini tidak akan pernah putus. Kalau anak soleh setelah anaknya kita meninggal, nanti dia akan putus ya, dia berhenti mendoakan kita. Tetapi kalau saudara muslim, dia akan berdoa terus menerus sampai hari kiamat ya. Maka kita dapat teman-teman ini, teman-teman yang soleh, teman-teman yang ini akan mendoakan kita sampai hari kiamat ya. Maka orang itu datang ke tempat saya, Bapak itu berkewajiban kalau jauh suruh mendoakan, kalau kita dekat suruh saling mengingatkan ya. Mengingatkan perkara kebaikan ya. Jadi perkara-perkara kebaikan kita sampaikan. Kenapa? Karena setiap hidup kita ini banyak masalah ya. Mulai dari bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali, itu begitu bahasa Jawa itu melek, membuka mata, itu langsung berjumpa dengan masalah. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, maka bagaimana kita ini datang ke tempat saudara-saudara kita, sampaikan bahwa perkara yang paling berat itu nanti perkara dikubur ya. Dia datang ke tempat kita itu nyampaikan itu, nanti dikubur itu berat ya. Ya, nanti kemudian kita akan di padang mahsyar kita itu berat, itu masalah yang sebenarnya. Maka saya tuh kalau praktek 24 jam dari pagi nanti sampai malam, nanti sampai pagi lagi gitu ya. Jadi setiap hari melayani manusia ya. Kami kalau kajian itu seminggu sekali gitu. Dulu saya ini kok nggak seperti saya, Islamnya nggak seperti saya gitu ya. Tapi setelah kita didekati, kita paham, oh ternyata banyak ulama yang membawa agama ke sini gitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk keluar gitu ya, kemudian ke desa tetangga ya. Sering datangkan jamaah-jamaah luar negeri ke tempat saya tuh paling kesan sama jamaah luar negeri, kalau lokalan nggak begitu kesan gitu ya. Australia, kemudian Arab, Yaman gitu didatangkan. Yang paling tersentuh itu dia katakan, Pak dokter, itu kalau ilmu dokter, ilmu arsitek, ilmu insinyur itu bukan ilmu gitu. Loh, katanya saya ini belajar ini 20 tahun ini saya mencari ilmu. Bukan, karena yang disebut ilmu itu adalah ilmu yang mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu pengajian, inilah namanya menuntut ilmu. Jadi kalau insinyur, dokter itu hanya keberkahan Allah yang dilimpahkan kepada kita saja. Jadi sudah dinas akan diberi pinter, diberi bodoh, diberi ilmu ini. Jadi yang namanya ilmu itu ya seperti santri ini, menuntut ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka betul, oh begitu ya, yang namanya ilmu seperti iya. Kenapa?
Bapak ingin saya contohkan? Ya, itu Fir'aun itu pinternya kayak apa? Ya, cerdasnya kayak apa? Tetapi Fir'aun dikatakan dia adalah jahil. Jahil kalau bahasanya Indonesia itu bodoh. Ya. Apa Fir'aun tidak berilmu? Nah, dia sekolahnya mungkin tinggi, ya, tetapi dia dikatakan dia orang bodoh, orang tidak berilmu. Namrud juga begitu. Apakah dia tidak paham kepada ilmu-ilmu tentang alam ini? Paham dia, tetapi dikatakan dia adalah orang jahil. Abu Jahal, ya, orang-orang yang hebat di kala itu dikatakan dia orang jahil. Kenapa? Ternyata yang disebut ilmu adalah sesuatu yang mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul kalau Bapak Ibu ini ngantarkan anak-anaknya di sini, ini betul. Kenapa? Karena dia akan belajar mengenal dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu tertarik ketika, oh gitu, berarti aku orang bodoh ini gitu. Ya, wah jangan-jangan ini nanti ikut tergolong Fir'aun ini. Saya mulai mikir, nah, setelah itu mulai diajak keliling-keliling. Pesan dari jamaah-jamaah luar negeri, Bapak nanti kalau ketika ambil usaha dakwah, ujiannya akan sama dengan baginda Rasulullah dan para sahabat. Ya. Ujiannya akan sama dengan ujian baginda Rasulullah dan para sahabat. Ya. Maka ketika saya ambil usaha dakwah ini, teman-teman ngaji saya mulai meninggalkan saya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian akan diuji sebagaimana baginda Rasulullah dan para sahabat diuji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberilah ujian kita, ya teman-teman kita. Ini orang dakwah, ini nanti saya didakwai, maka dia meninggalkan kita, ya. Akhirnya saya tetap berusaha, ya. Ujiannya apa? Ujiannya dari pemerintahan, ya. Kita kan pegawai negeri, ya. Maka kita kalau keluar harus hartanya sah, harus waktunya sah, maka harus mengajukan cuti, ya. Seperti ini kita cuti, gitu ya. Maka diajukan. Setelah diajukan kita akan pergi dengan waktu yang sah, harta yang sah, ya. Kemudian betul itu banyak ujian yang datang, ya, dari tetangga, ya, kemudian dari orang-orang kantor, dari orang kabupaten, gitu ya, dari DPR, gitu, dari LSM. Itu selalu kalau saya lewat itu difoto. Ini apa? Dokter yang dakwah ini suka pergi, gitu ya. Padahal kita perginya waktunya sah, dikirim utusan-utusan untuk memperingatkan. Jadi betul ketika kita ambil usaha yang besar yang mengajak kepada kebaikan ini, tantangannya seperti bagaimana baginda Rasulullah dan para sahabat, ya. Maka ketika seperti itu kita tetap istiqomah, akhirnya tetap istiqomah. Nah, sekarang ketika kita di kabupaten itu Pak Budi, dokter berdiri pimpin doa. Jadi setelah kita 5 tahun istiqomah, mereka akan berubah, melihat kita itu jadi lain, gitu, ya. Tapi bukan itu yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita banyak bergerak, banyak menjumpai orang-orang yang ternyata dakwah ini perlu, ya. Kita datang ke daerah-daerah yang sholatnya itu hanya 3 waktu, ya. Sholat itu hanya 3 waktu, ya. Mungkin dulu ulamanya itu datang ke situ sebelum selesai dia ngaji, dia sudah pulang dulu, ya. Maka sholatnya 3 waktu. Kita datang ke situ, sampaikan bahwa sholat itu 5 waktu. Oh iya loh. Jadi perlu dakwah ke pelosok-pelosok, ternyata perlu.
kita datang lagi ke tempat yang ada suatu tempat di Sulawesi apa di mana waktu itu dia ada satu kampung di pegunungan. Dia taunya ini kan mau bulan puasa. Oh, puasa itu apa gitu. Ini kan Islam kan sampai kamu, iya Islam. Tapi kami taunya namanya Islam itu yang penting tidak makan babi. Nah, gitu ya. Pokoknya kalau nggak makan babi itu Islam gitu. Oh enggak, Islam itu ada syariatnya. Harus sholat, puasa ya. Harus baca syahadat, puasa, sholat. Ada haji, ada zakat. Oh gitu. Nah, jadi ternyata bergeraknya kita itu membawa manfaat, ya, membawa manfaat orang-orang yang belum. Kalau di sini kan dekat kiai, ya kan, tuan guru di sini mau ngaji mudah gitu. Kemudian kita banyak bergerak lagi itu di daerah-daerah. Kalau bapak ibu ke Jepang, sudah pernah ke Jepang? Mau ya, nanti berdakwah sama kita ke Jepang. Nanti dipimpin tuan guru ke sana ya. Nanti naik pesawat, charter satu pesawat berdakwah di Jepang. Di Jepang tahu ibu-ibu itu ada 18.000 orang kita di sana perempuan. Kalau mau ngaji, kalau ibu-ibu ngaji yang di sini kan yang penting berangkat terus dapat ilmu, gitu. Bersyukur Mbak Tan, bersyukur tidak kebawaran Jawa. Bersyukur. Kalau di Jepang itu kalau TKW kita mau ngaji itu harus bayar 50.000 dulu baru bisa ngaji. Ya. Jadi kumpulin uang 50.000, undang ustadz ngaji. Ya. Bersyukur enggak? Syukur. Ya. Jadi betapa enaknya di sini, ya. Karena murah, ya. Pokoknya kalau tuan guru siap 24 jam, ya. Setiap ditelepon, dikonsuli siap, ya. Gini langsung datang ngaji beres. Gitu. Kalau di sana enggak, harus bayar dulu 50.000 kumpul baru ngaji, gitu ya. Nah itu, betapa sulitnya di sana, ya. Maka ini yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita bergerak, ada daerah-daerah yang di Cina itu bergerak ya, dari di daerah sebuah apa namanya kayak alun-alun gitu. Alun-alun kita sedang bergerak gitu, ada orang datang, tuan-tuan sini, iya ada apa? Tuan-tuan orang Islam ya, iya, kan pakai sorban gitu kan. Mari tuan kita ke rumah saya saja, jangan bicara di sini. Soalnya apa? Soalnya ketika di sini nanti kita ditangkap. Nah, akhirnya ke rumah ditanya, tuan orang Islam ya. Ini bapak saya tuan. Bapaknya itu foto pakai sorban. Ya. Dia cerita, apakah betul kalau ketika orang ini tidak Islam maka akan masuk neraka selama-lamanya? Oh iya betul gitu. Maka dia menangis ya. Maka jamaah tanya, kenapa menangis? Karena orang tua saya dulu ke Cina sudah pakai sorban jubahnya, akhirnya jubahnya dicopot, sorbannya dicopot ya, akhirnya ikut agamanya orang Cina ya. Setelah ikut agama orang Cina, dia mati dalam kondisi ikut agamanya orang Cina. Maka dikatakan bapak telat ke sini. Harusnya waktu itu ketika bapak saya belum meninggal. Ya, gitu ya. Jadi banyak di negara-negara ini, di daerah-daerah kita ini yang perlu dikunjungi. Ya. Kenapa? Karena daerah pelosok perlu kita datangi, gitu ya. Jadi jamaah kami ini bergerak seperti itu, ya. Jadi kalau dalam satu wilayah itu sekarang mungkin ada sekitar satu Indonesia itu akan bergerak mungkin ada ratusan jamaah ya. Dalam rangka apa hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam rangka tadi ya. Kalau jauh, setiap malam kita berdoa kepada saudara-saudara kita supaya apa? Supaya
orang-orang muslim ini diampuni. Tetapi kalau dekat gini saling pesan dalam kebaikan, ya. Maka ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tertarik, ini harta saya buat apa ini kalau nanti ditinggal, saya dicekik di akhirat ini bisa nih. Nah, saya berpikir ngelirik-lirik, oh bikin pondok aja biar hartanya ngalir semua ke pondok gitu. Ya. Ketika harta ini nanti ditinggal akan dihisab panjang, ya. Maka saya ceritakan ke saudara-saudara saya, harta itu jangan ditinggal terlalu banyak, ayo kita bawa. Nanti kalau nggak dibawa, nanti takut mati, ya. Semakin banyak hartanya di dunia itu putusnya dengan kita semakin kuat. Nanti kalau mati sakitnya tambah kuat, ya. Maka gunakan untuk agama, ya. Maka ini kan proses bangun. Nah, nanti Bapak Ibu yang punya banyak sedikit duit bisa dialirkan ke sini. Siap? Nah. Apakah bikin pesantren itu nggak ada tantangannya, Bu, Bapak Ibu? Banyak tantangannya. Ya, dulu sudah kira-kira 10 tahun saya dinasehati oleh orang-orang tua, kalau bikin pesantren itu bukan tambah terkenal loh Pak Dokter, nanti tambah jelek namanya. Oh gitu ya? Nggak apa-apa lah, jelek di mata manusia asal bagus di mata Allah. Betul, ketika begitu buka santrinya 50. Kalau di Jawa itu yang dikirim itu anak-anak yang nakal, ya. Jadi kan suka orang tua gini, awas ya, kalau nakal nanti saya kirim ke pondok gitu. Itu kok nakal baru dikirim ke pondok ya? Bukannya orang pinter kirim pondok biar cerdas, biar belajar agama. Awas. Jadi pondok ternyata untuk menakut-nakuti anak, ya. Di sana itu. Awas, kalau nakal saya kirim ke pondok. Ya. Pokoknya kalau jamaah nakal, Bapak Ibu kirim saja ke pondok. Betul. Nah, pondok saya kan dekat pasar ya, dekat. Betul. Saya sering dikomplain, itu santrinya nyuri di pasar. Aduh, betul ini. Ya. Itu santrinya ngerokok di pasar. Itu santrinya internetan. Itu, waduh, bener ini kata-kata orang tua saya. Pokoknya kalau bikin pondok itu bukan terkenal nanti, tetapi kamu nanti namanya jelek di masyarakat. Betul, ya. Jadi pulang itu hari-hari keluhan, ya, saya bilang, ya itu santri kan bukan malaikat, dia itu dikirim sini memang untuk diperbaiki. Jadi kalau sifat di rumah masih melekat, ya itu wajar-wajar saja. Saya kan bapak anaknya gimana, pinter-pinter semua enggak, yang gaya nakal ya sama. Jadi kalau anak kok masih nyuri di pasar, anak kok masih nyuri di masih ngerokok, ya itu memang saya hanya usaha, ya. Nanti yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan mengubah ranah yang menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya adalah membimbing, ya. Saya juga bilang ke Ustadz, kalau menghadapi anak teman-teman anak santri itu, harapannya yang penting usaha kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Andaikan nanti ada yang hafiz, ada yang alim, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penting nama kita siap buruk di mata manusia, tetapi nanti semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau pondok ini, saat Bapak Ibu punya putra, ini nanti kalau hafiz, maka kita akan dikasih mahkota di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dipasangkan mahkota. Ini kenapa? Karena anaknya Bapak Ibu itu hafiz Quran, ya. Saya mikir, bapaknya aja sama ibunya, anaknya yang hafiz, anaknya yang capek-capek ngapal tiap malam nggak tidur, gudigen, ya, gatel, lapar. Aku bapak ibunya dikasih mahkota. Bagaimana anak yang hafal? Nanti seperti apa dia mulianya di depan Allah Subhanahu wa taala? Anaknya begitu, bagaimana gurunya? Wah, luar biasa, ya.
Saya pikir, bagaimana kalau kita berdekatan dengan ustadz nih, jangan-jangan supaya kita ikut ketarik juga, ya, maka kita khidmat untuk pondok, gitu, ya. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cita-cita, pokoknya setiap diri itu ada cita-cita. Bagaimana anak-anak ini belajar Al-Quran, ya, karena nanti akan menjadi syafaat di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lagi panas-panas dengan Al-Quran, kita disyafaati, gitu ya. Tetapi hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak ini bisa datang gimana caranya? Tentunya kan ada yang nyebarkan. Nah, yang nyebarkan adalah teman-teman kita. Saya karena bukan ulama, maka bagiannya ngajak, ya, ngajak-ngajak orang, ya, ayo pada mondok, ayo pada ke masjid, ayo pada ke. Nah, nanti kalau dia pada ke pondok, nah, nanti kita ikut dapat pahala. Nah, gitu. Insya Allah siap dakwah. Mau pilih kemana nih? Ke Meksiko apa ke Amerika? Nah, ini cerita ya, cerita itu teman saya, teman-teman kita itu di Semarang. Itu kan dari pedesaan gini. Ya, itu ketika mau ke India kalau nggak salah. India itu kan naik pesawat di Jakarta. Ya, karena itu naik pesawat kan pesawatnya bersih, maka sandalnya ditinggal di luar. Ditinggal di luar, habis itu kan ketarik tangga. Nah, pesawatnya ditutup, sampai India dia nyari. Tadi sandal saya mana ini? Tadi saya tinggal di luar, di depan pintu. Waduh, ya tinggal ke Jakarta. Nah, jadi omongannya Jawa aja bisa dakwah di India. Itu zaman sekarang, ya. Kalau zaman dulu kan harus pintar bahasa gitu ya. Sekarang enggak. Bapak Ibu nanti bawa cabai ke India. Nah, yang panen petai bawa petai ke India. Nah, nanti kalau makan kan sana nuansa makanannya lain. Nah, nanti dimakan petainya. Ya. Jadi gitu hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengalaman dakwah ini menjadikan hidup kita berubah, ya. Maka saya sering bicara ke teman-teman, ya. Sekarang banyak orang pelihara sapi, ya. Sapi itu apa bu kalau bahasa kita rojokoyo, raja kaya, ya. Maka orang yang pelihara sapi tanpa usaha agama, tanpa agama yang bagus, nanti sapinya jadi kaya raja. Ya, jadi sapinya itu seperti raja. Pagi minta dimandikan, siang minta dimandikan, malam minta dimandikan. Ya, seperti raja. Berarti kita yang dimiliki sapi, bukan kita milik sapi. Ya. Memang begitu. Ya. Jadi kita yang dimiliki sapi, diatur oleh sapi. Ya. Maka dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dakwah, ya. Supaya apa? Supaya usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Nah, maka Rasulullah katakan, wisata umat itu nanti adalah urut fisabilillah. Ya. Jadi kita bisa, ternyata sapinya bisa ada, oh ternyata sapinya bisa untuk naik pesawat toh. Nah, oh ternyata nanam kacang bisa untuk naik pesawat, ya gitu. Ya. Demikian hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlalu panjang. Nanti kalau karena bukan orang alim ngomong banyak, nanti malah kesana kemari. Ya. Maka hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sedikit saja untuk menyampaikan bahwa pentingnya dakwah ini kepada saudara-saudara kita. Ya. Di kampung kita ini banyak orang bicara minyak, banyak orang bicara beras, banyak orang bicara apa? Kenapa? Karena menganggap itu besar. Maka kita dakwah kanan kiri rumah, kanan kiri rumah. Bagaimana pentingnya kehidupan akhirat, kehidupan yang selama-lamanya. Ya, di sana kalau bahagia selamanya, kalau susah selamanya. Ya, kalau di dunia ini, kalau yang sudah umur umatku 60-70 tahun, berarti kalau 59 tinggal 1 tahun. Kalau sudah 59 lebih 11 bulan, tinggal 1 bulan. Itu kalau orang senang. Nah, tapi di akhirat nanti akan selama-lamanya. Ya.
maka butuh bekal yang banyak ya. Bagaimana kalau kita hanya ibadah? Nah nanti kalau ibadahnya nggak khusyuk, sholatnya nggak khusyuk, orang ikhlas. Tetapi kalau dakwah begini, ketika ada orang nyantri, saya dapat pahalanya orang nyantri. Kalau saya ngajak orang sholat, nanti dia selama sholat, saya dapat pahala terus. Ya. Kalau saya ngajak orang haji, nanti orang-orang haji itu dapat ngalir ke pahala saya terus. Ketika kita tidur di akhirat, pahalanya ngalir sampai hari kiamat. Ya. Maka insya Allah kita belajar. Ya. Ini belajar meniru-niru baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendakwakan agama, mengajak kepada kebaikan. Ya. Maka demikian Bapak Ibu sekalian, ini hanya cerita saja bagaimana pengalaman kita selama dalam perjalanan dakwah ini. Mungkin kalau diceritakan nanti bisa sampai sore, tapi nggak bagus lah ya. Nanti kalau jenengan pengen cerita yang panjang, silakan dakwah ke Semarang ya. Siap betul? Nah, nanti nyewa kapal dari sini turunnya di pelabuhan Semarang ya. Itu saja Tuan Guru. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Kami bersama 4 orang ini silaturahmi ke sini. Senang sekali bisa tengok saudara-saudara kami di sini. Ya, alhamdulillah saya lihat agak sehat-sehat semua. Jadi nggak perlu diobati ya. Saya lihat coronanya juga ada pada pergi nih, sudah cerah ya. Jadi nanti sudah bebas kemana-mana ya. Kemudian kami semua minta doa ya. Doa agar pengorbanan kami ini satu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bisa kami ini semua dipahamkan agama. Yang ketiga, saya, istri saya, keluarga saya maupun orang-orang di kampung kami mendapat keberkahan dari usaha ini sehingga mereka bisa mengamalkan agama dengan sempurna. Ya. Itu saja, kami juga berdoa kepada Bapak Ibu sekalian, semoga sisa-sisa umurnya banyak keberkahan, banyak amal dilakukan, dan ini anak-anak yang lagi belajar ngaji, semoga dimudahkan dalam menerima ilmu dan ilmu yang sangat berkah. Bagaimana ilmu yang berkah selalu membawa kebaikan. Nah, masalah bodoh pintar itu dari Allah ya. Yang penting tekun ngaji, nanti akan bisanya apa saja itu berkah, nanti di masyarakat akan digunakan menjadikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Ya. Siap adik-adik? Ya. Terima kasih. Kalau ada khilaf-khilafnya mohon untuk bisa dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.